Jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior kita ada 2-3 nama, di U17 ada 1-2 nama, di U20 ada 3 nama. Jadi itu yang kita tahu. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman. PSSI memilih 2 pemain keturunan Indonesia di posisi striker itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup ya, gak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa enggak mereka juga dimainkan. Seperti Rizky Ridho, stabil kan performanya. Jadi selama bisa perform, menurut saya gak ada masalah. Tapi lain hal yang perlu kita pahami adalah suplai bola itu ke depan. Jadi jangan selalu kita salahkan striker. Memang finishing menjadi masalah, tapi suplai bola jika teman-teman perhatikan tidak selalu juga diberikan kepada striker, tapi diberikan dulu kepada para penyerang sayap. Nah, para penyerang sayap ini kadang-kadang terlambat juga mengambil keputusan untuk memberikan umpan. Gimana caranya striker tersebut bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Oleh Romeni cedera parah, Erick Thohir gerak cepat, siap naturalisasi Michael Baker dan Victor Gyökeres untuk timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Drama besar terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Dalam sebuah momen menegangkan di Piala Presiden 2025, bintang naturalisasi baru oleh Romeni mengalami cedera serius yang membuat seluruh bangsa Indonesia menahan napas. Benturan keras yang terjadi pada laga Arema FC vs Oxford United berujung mimpi buruk. Kaki kirinya patah akibat tackle brutal menit ke-57. Sontak pertandingan berhenti. Penonton terdiam. Tangisan rekan setim pecah. Wasit mengeluarkan kartu merah langsung. Ambulans bergegas ke lapangan. Hasil pemeriksaan rumah sakit memastikan yang paling ditakutkan, tibia dan fibula patah bersih. Tim medis memperkirakan dia butuh operasi besar dan pemulihan minimal 6-9 bulan. Dengan kata lain, Romeni hampir pasti absen di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober tahun 2025. Bagi publik sepak bola nasional, ini adalah hantaman telak. Pasalnya, oleh Romeni bukan hanya sekadar pemain asing, dia diproyeksikan menjadi penyerang utama Garuda. Kombinasi naluri gol tajam dan pengalaman Eropa membuat dia sangat diandalkan Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengakui kekecewaan mendalam. Dalam jumpa pers darurat di GBK Arena, ia berkata, "Kita semua sedih. Ole adalah bagian keluarga besar sepak bola Indonesia. Dia sudah bersumpah setia. Namun, satu hal yang membedakan era Erick Thohir dari sebelumnya, dia tidak mau terjebak dalam ratapan." Begitu kabar cederanya Romeni dipastikan, ia langsung mengumpulkan tim naturalisasi PSSI dan tim pelatih. Senin malam, kantor PSSI di FX Sudirman, Jakarta, masih terang benderang hingga lewat tengah malam. Terlihat beberapa mobil mewah keluar masuk. Di dalam, Erick Thohir memimpin langsung rapat tertutup bersama Direktur Teknik Jordi Cruyff, Patrick Kluivert, dan beberapa anggota komite eksekutif. Topik rapat cuma satu, siapa pengganti Romeni. Karena putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tak bisa menunggu. Indonesia berada di grup neraka, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman. Tanpa striker kelas atas, misi ke Piala Dunia 2026 bisa gagal. Erick meminta daftar pemain diaspora dan opsi naturalisasi darurat. 2 nama muncul paling atas. Michael Baker, Belanda Indonesia. Victor Gyökeres, Swedia Indonesia. Michael Baker bukan nama asing. Pemain berposisi gelandang serang, striker ini lama bermain di Belanda. Usianya 27 tahun, puncak performa. Memiliki darah Jawa dari garis ibu, ia sudah lama dipantau PSSI.
Patrick Kluivert mengenalnya baik dari jaringan sepak bola Belanda. Ia menyebut Bakker, pemain cerdas dengan finishing mumpuni dan visioner. Menurut sumber PSSI, Bakker sudah dihubungi via telepon pada malam rapat. Responsnya sangat positif. Kalau Bakker cerdas dan versatile, Gyökeres adalah mesin gol murni. Bomber Swedia ini baru saja membuat sensasi di Sporting CP Portugal. Tajam, kuat duel udara, finishing klinis. Publik sempat menganggap ini hanya mimpi. Tapi ternyata tidak. Darah Maluku mengalir di keluarga Gyökeres lewat neneknya. Saat PSSI membuka jalur diplomasi lewat Kedutaan Besar RI di Stockholm, keluarga Gyökeres disebut tidak menolak opsi naturalisasi. Victor bangga garis keturunannya dari Indonesia. Tentu perlu diskusi lebih lanjut. Tapi kami terbuka. Erik tahu, ini tidak mudah. Tapi dia juga tahu, tidak ada yang mustahil kalau PSSI serius. Usai rapat darurat, PSSI langsung membagi tugas. Tim legal PSSI menyiapkan berkas naturalisasi. Jordi Cruyff membuka jalur diplomasi keluarga pemain. Kementerian Hukum dan HAM diajak koordinasi. Erick Thohir menelepon langsung ke Menpora dan DPR untuk memastikan jadwal sidang naturalisasi bisa dipercepat. Menurut salah satu exco PSSI yang tak mau disebut namanya, kalau semua lancar, kami bisa kejar naturalisasi sebelum Oktober. Kami tahu waktu mepet, tapi misi Piala Dunia tidak boleh mati. Dalam wawancara khusus di Metro TV, Erick Thohir menjawab skeptisisme publik. Saya bukan tukang janji. Kalau saya bilang kita upayakan, kita benar-benar kejar. Ini bukan soal beli pemain. Dia menegaskan naturalisasi bukan jalan pintas sembarangan. Pemain yang diincar bukan hanya bintang di klub, tapi juga yang mau berkomitmen untuk tim nasional dalam jangka panjang. Patrick Kluivert tentu terpukul kehilangan Romeni, anak didiknya di Belanda. Namun dia juga profesional. Saya sangat sedih untuk Ole. Dia tidak hanya pemain hebat, tapi juga pribadi luar biasa. Kluivert bahkan dijadwalkan terbang ke Eropa akhir Juli untuk bertemu langsung dengan Gyökeres dan Bakker, membahas proyek timnas Indonesia. Publik sadar ronde 4 adalah neraka bagi timnas Indonesia. Lawan-lawan berat Asia menunggu. Tanpa Romeni, daya dobrak tim bisa melemah. Tapi dengan Bakker dan Gyökeres, Kluivert bisa kembali memainkan 4-3-3 agresif khas Belanda. Bakker bisa menjadi second striker atau false nine. Gyökeres target man klasik. Dengan Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh di belakang mereka, Garuda bisa lebih berbahaya.